Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnas Radan, staf G701-18037. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sifat fisikokimia, farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat betidin atau meperidina. Nah, obat betidin atau yang lebih dikenal dengan nama dagangnya Demerol. Obat ini adalah obat golongan narkotika opioid sintesis dari kelas fenilpiperidin. Nama ilpaknya etil-1-metil-4-metilpiperidin 4-karboksilat. Bisa dilihat di sini adalah rumus strukturnya dan rumus molekulnya C15H21NO2. Massa molarnya 247,33, pKa-nya 8,4, bersifat basalma. Betidin rute pemberiannya bisa melalui oral, intramuskular, subkutan maupun intravena. Nah, farmakokinetiknya yaitu ketersediaan hayati atau bioavailabilitasnya 50-60%, absorpsinya diserap dari saluran gastrointestinal hanya 50% yang mencapai sirkulasi karena first pass effect. Konsentrasi plasma puncak setelah 1-2 jam per oral, itu untuk oral, penyerapan variabel itu untuk intramuskular. Distribusinya melintasi plasenta, memasuki ASI, muncul di CSF, dan pengikatan proteinnya 60-80%. Metabolisme secara ekstensif, hepatik melalui hidrolisis menjadi asam betidinik dan asam norpetidinik dan melalui demetilasi menjadi norpetidin. Untuk ekskresinya melalui urin dan eliminasi waktu paruh 3-5 jam. Obat betidin memiliki indikasi untuk nyeri sedang sampai berat, analgesik obstetrik, analgesik preoperatif. Mekanisme kerjanya, betidin adalah analgesik opioid turunan fenilpiperidin. Ia bertindak terutama sebagai agonis reseptor MO. Seperti kebanyakan analgesik opioid, ia meniru opioid endogen dengan mengaktifkan reseptor opioid di sistem saraf pusat dan perifer. Ia mengurangi pelepasan zat neurotransmitter dan juga mengurangi aktivitas neuron posipnaptik di sumsum tulang belakang sehingga mencegah transmisi impuls nyeri. Kategori kehamilannya C dan tingkat ketergantungannya tinggi. Efek samping ringan yang mungkin terjadi pada penggunaan betidin oleh pasien rawat jalan dapat berupa nyeri kepala ringan, pusing, efek sedasi yang meningkat, mual, muntah, dan keringat berlebihan. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan menurunkan dosis betidin. Betidin kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitif terhadap obat ini dan pada pasien yang mengonsumsi agen inhibitor monoamin oksidase karena dapat menimbulkan reaksi yang tidak dapat diprediksi dan fatal walaupun diaplikasikan pada dosis terapeutik dalam 14 hari. Peringatan, penggunaan betidin sebaiknya diawasi pada pasien dengan kondisi cedera kepala, asma, gangguan sistem pernapasan, hipotensi, dan gangguan ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggun Soleha Marzuki, NIM G701-18085. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai kinerja obat betidin atau yang dikenal sebagai meperidin di dalam tubuh. Nah, jadi kinerjanya itu terdiri atas 3 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase farmasetik, fase yang kedua disebut dengan fase farmakokinetik, dan fase yang ketiga disebut dengan fase farmakodinamik. Jadi kita akan membahas mengenai obat betidin itu dalam bentuk sediaan tablet dengan rute pemberian oral atau melalui mulut. Jadi, obat betidin ini dalam bentuk tablet itu akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau oral yang kemudian itu akan mengalami proses disintegrasi atau proses penghancuran. Nah, setelah mengalami proses disintegrasi atau penghancuran, kemudian obat betidin ini akan mengalami proses disolusi atau pelarutan. Nah, proses ini tentunya dipengaruhi oleh derajat ionisasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa obat betidin ini bersifat basa lemah, di mana jika obatnya bersifat basa lemah, maka obat tersebut akan mudah larut pada suasana asam seperti di lambung kita, yang di lambung kita itu pH-nya berkisar antara 1-2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kan obat betidin ini bersifat basa lemah dan memiliki nilai pKa yaitu 8,54.
Artinya, obat ini dari pengaruh pKa-nya itu bisa terabsorpsi jika di dalam usus. Jika berada di dalam usus, di mana pH dari usus halus yaitu berkisar antara 4-6 atau bersifat basa lemah. Nah, setelah mengalami proses absorpsi, kemudian kita akan masuk pada proses distribusi. Distribusi dari obat petidin ini yaitu meningkatkan protein atau protein bound-nya, yaitu sebesar 65-75%. Artinya, obat yang terikat itu ada sekitar 65-75%, sementara obat bebasnya itu ada sekitar 25-35%. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap metabolisme dari obat petidin. Jadi, metabolisme dari obat petidin ini yaitu obat ini cepat terhidrolisis di dalam hati menjadi asam petidinat dan juga didemetilasi menjadi norpetidin yang memiliki setengah aktivitas analgesik dari petidin, tetapi waktu paruh eliminasinya itu lebih lama, yaitu sekitar 8-12 jam. Yang terakumulasi dengan pemberian teratur atau dengan penyakit gagal ginjal. Jadi, norpetidin ini beracun dan memiliki efek kejang dan halusinogen atau halusinasi. Efek toksik yang dimediasi oleh metabolit tidak dapat dilawan dengan antagonis reseptor opioid seperti naloxone ataupun naltrexone, dan mungkin terutama disebabkan oleh aktivitas antikolinergik norpetidin, mungkin karena kemiripan strukturnya dengan atropin, meskipun farmakologinya belum dieksplorasi secara menyeluruh. Jadi neurotoksisitas metabolit petidin adalah fitur yang unik dari petidin dibandingkan dengan opioid lainnya. Metabolit petidin selanjutnya itu dikonjugasi dengan asam glukuronat dan diekskresikan ke dalam urin. Nah, untuk proses metabolisme secara lengkap dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Check it out. Proses metabolisme dari petidin ini yaitu melalui fase 1 dan fase 2. Kenapa? Karena pada fase 1 ini, petidin akan mengalami proses hidrolisis dan kemudian dilanjutkan pada fase 2. Pada fase ini, senyawa petidin itu akan dibuat menjadi polar agar mudah diabsorpsi dan dikeluarkan atau diekskresikan keluar atau melalui ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Nah, untuk proses sintesis dari obat petidin, yaitu obat ini diproduksi dalam sintesis 2 langkah. Langkah pertama adalah reaksi benzil sianida, dan yang kedua yaitu reaksi klormetil. Dengan adanya natrium amida, kemudian akan membentuk cincin piperidin, dan nitril kemudian akan diubah menjadi ester. Nah, untuk proses sintesis dari obat petidin lebih jelasnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Check it out. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai obat petidin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.